Selamat pagi teman-teman sales, saya Rizky dari Sales Force Development PT Nusantara Jaya Sentosa. Pada saat ini saya akan memperkenalkan produk terbaru dari Suzuki, yaitu The New Extraordinary SUV XL7. XL7 ini memiliki dimensi yang lebar, panjang, dan tinggi. Panjangnya 4450 mm, kemudian lebarnya 1775 mm, dan tingginya 1710 mm. Karena ini mobil SUV, ground clearance-nya pun tinggi di 200 mm. Namun untuk radius putarnya cukup tergolong lebih kecil, yaitu 5,1 meter, sehingga mudah bermanuver untuk jalanan-jalanan yang sempit. Inilah Suzuki XL7. Suzuki XL7 ini ada 3 tipe, yaitu tipe Zeta, Beta, dan Alpha. Dan yang ada di depan kita ini adalah tipe tertinggi, yaitu tipe Alpha. Nah, untuk itu mari kita jelaskan bagian depan dari Suzuki XL7 tipe Alpha. Dari lampu sekarang sudah menggunakan lampu LED dilengkapi dengan DRL, di mana lampu LED ini akan lebih terang sehingga lebih aman ketika berkendara. Kemudian di grillnya ini diberikan ornamen chrome yang memanjang sampai ke headlamp, menambah kesan sporty dan elegan dari Suzuki XL7 ini. Kemudian fog lamp kita lengkapi ketika berkendara di jalanan hujan ataupun berkabut, pengemudi masih tetap aman dapat melihat jalan. Kemudian di bawah kita lengkapi dengan garnish front under bumper, fungsinya untuk menahan benturan yang terjadi agar tidak mengenai ke bumper secara langsung, dan ini menambah tampilan XL7 ini menjadi lebih sporty dan tangguh. Posisi selanjutnya adalah di bagian samping kiri. Di samping kiri, di XL7 dari bagian atas kita sediakan roof rail, di mana roof rail ini menambah citra SUV dari mobil XL7 ini. Kemudian untuk tipe Alpha diberikan door visor. Ya, jadi ketika membuka kaca waktu posisi hujan itu tidak akan masuk air ke dalam kabin. Nah, kemudian di spionnya sudah menggunakan electric mirror dan foldable mirror, di mana electric mirror dapat diatur kaca secara elektris dari dalam, dan foldable itu dapat melipat secara elektris dari dalam. Kemudian dilengkapi juga dengan lampu LED, lampu sen LED. Kemudian di sini ada hood side slit. Ini menampilkan citra SUV di mobil XL7 ini. Kemudian ada over fender atau wheel arch extension. Ini menambah kesan kokoh dari mobil XL7 ini. Kemudian untuk ukuran ban di sini cukup besar, 195 per 60 R radial 16, di mana lebar telapak bannya itu adalah 195 mm, aspek rasionya 60 mm, struktur bannya radial, dan ukuran velgnya 16 inci. Dengan ukuran ban yang besar, ini akan membuat mobil lebih stabil dan lebih kokoh melewati jalanan-jalanan yang terjal. Kemudian di handle kita sudah diberikan ornamen chrome untuk tipe Alpha dan Beta. Untuk tipe Zeta itu sewarna dengan bodi. Nah, selain itu di tipe Alpha dan tipe Beta kita sediakan smart entry. Jadi teman-teman tidak usah menggunakan lagi anak kunci ketika masuk ke dalam kabin. Cukup tekan saja tombol yang ada di handle-nya. Ini memudahkan konsumen ketika akan masuk ke mobil, apalagi membawa barang-barang yang cukup banyak, tidak usah lagi mencari kunci. Cukup kuncinya disimpan di tas, itu akan terbuka. Nah, kemudian di bagian bawah ini kita sediakan juga garnish, ya, sama dengan yang depan untuk melindungi benturan secara langsung ke dalam kabin. Dan ground clearance-nya ini tinggi 200 mm karena ini mobil SUV, digunakan bisa di jalanan on-road ataupun di jalanan off-road, sehingga masih tetap aman dalam berkendara. Oke, selanjutnya untuk posisi bagian belakang. Di bagian belakang untuk XL7 tipe Alpha diberikan upper spoiler, di mana upper spoiler ini mempertegas mobil lebih sporty. Kemudian dilengkapi dengan high mount stop lamp, di mana high mount stop lamp ini memberikan
tanda bagi pengendara yang lebih besar di belakang ketika mobil ini akan berhenti. Kemudian dilengkapi juga dengan defogger. Defogger ini membantu penglihatan pengemudi ketika terjadi hujan atau berembun. Dilengkapi juga dengan wiper dan washer. Nah, kemudian untuk pembukaan bagasi kita berikan aksen chrome dengan garnish warna hitam. Kemudian desain lampunya sudah sangat modern, dilengkapi dengan lampu LED dan ada light guides di sini. Nah, kemudian di bagian bumper bagian bawah kita lengkapi garnish bumper low. Nah, di sini fungsinya sama dengan yang depan tadi, yaitu melindungi ya bodi dari benturan kerikil-kerikil dari luar. Nah, kemudian dilengkapi juga dengan 2 sensor parkir. Selain itu dilengkapi dengan kamera mundur, sehingga ketika mundur itu lebih aman lagi. Untuk posisi bagasi XL7 ini sangat luas ya. Kemudian dilengkapi dengan luggage board yang bisa dibuka split 50-50. Jadi ketika membawa koper yang cukup tinggi bisa masuk ke dalam dan tanpa menghalangi pandangan ke belakang. Kemudian jika memang membawa banyak barang, baris ketiga bisa di split 50-50 atau bisa direbahkan secara full sehingga menambah volume dari bagasi tersebut. Saat ini kita akan bahas tentang safety dan security dari mobil XL7 ini. Di mana mobil XL7 ini memberikan kesan aman bagi pengendaranya. Kenapa? Karena yang pertama untuk sistem pengereman kita sudah lengkap. Ada ABS, anti-lock braking system, jadi sistem rem yang mencegah penguncian roda-roda ketika terjadi pengereman mendadak. Kemudian dilengkapi juga dengan EBD, Electronic Brake Force Distribution, di mana sistem rem akan mendistribusikan minyak rem sesuai dengan beban ban ke jalan atau traksi ban ke jalan. Selain itu, di tipe Beta dan Alpha dilengkapi dengan ESP atau Electronic Stability Program, di mana mobil ini ketika berbelok atau ketika melewati tikungan tajam tidak akan terjadi yang namanya understeer atau oversteer. Nah, selain itu di posisi tanjakan kita sudah lengkapi dengan hill hold control untuk di tipe yang otomatis, sehingga ketika berada di tanjakan akan memulai kendaraan, tidak akan mundur kendaraannya. Nah, selain itu kita sudah dilengkapi dengan platform terbaru dari Suzuki, yaitu T-City ya, dan Hardtech. Ya, platform Hardtech di sini platform yang terbuat dari high tensile steel, di mana baja ringan namun tetap kokoh ya, sehingga lebih efisiensi dalam penggunaan bahan bakar. Kemudian bodinya itu kita menggunakan T-City body, di mana bodi ini ringan namun kokoh dan dapat menyebarkan energi ke seluruh bodi kendaraan sehingga penumpang di dalam lebih aman. Untuk di baris kedua kita lengkapi dengan child-proof door lock, di mana fitur ini berfungsi untuk menjaga anak-anak bapak dan ibu dari dalam tidak bisa dibuka handle-nya, sehingga bapak akan tetap konsentrasi dalam berkendara. Untuk dapur pacu di XL7 ini ya masih menggunakan mesin terbaru dari Suzuki, yaitu K15B dengan 1500 cc, TVT, DOHC, dan metal timing chain. Kemudian power dari mobil XL7 ini adalah 104,7 power stroke di 6000 rpm dan torsinya itu ada di 138 Nm di 4400 rpm. Di mana mobil ini akan sangat irit dan dalam konsumsi bahan bakar. Untuk interior dari Suzuki XL7 ini, di bagian dashboard itu berwarna hitam ya, dengan ornamen karbon. Kemudian untuk setirnya ini hanya ada di Suzuki yang menggunakan tipe D-Shape ya, D-Shape di kelas mobil ini XL7 ini. Kemudian dilengkapi dengan tilt steering sehingga setir bisa diatur naik turun. Nah, kemudian ada audio switch control ya, sehingga ketika kita akan mengoperasikan audio tidak perlu lagi tangan kita untuk menjangkau audio tersebut, cukup di setir saja sehingga menambah konsentrasi dalam berkendara. Kemudian selain itu ada Bluetooth phone connection ketika Anda berkendara ya,
ya, tidak perlu lagi harus mencari handphone, cukup disambungkan dengan Bluetooth dan bisa diangkat langsung di setirnya. Kemudian di audio kita berikan audio yang besar yaitu 8 inch ya, touchscreen dan bisa mirroring. Nah, kemudian untuk AC-nya ini adalah AC tingkatan yang paling tinggi, yaitu AC Auto Climate plus Heater. AC-nya sudah digital dan auto climate, di mana AC ini bisa menyesuaikan dengan suhu udara luar, atau jika kita menginginkan suhu yang lebih tinggi atau lebih rendah, kita bisa atur secara manual, seperti halnya AC yang ada di rumah. Kemudian selain itu dilengkapi dengan heater. Ketika Anda berkendara di posisi yang dingin, tidak usah khawatir, di dalam kabin bisa kita setting suhu udara agar lebih hangat lagi. Nah, kemudian kita sediakan juga power outlet di tiap baris, di baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga, sehingga tidak usah khawatir ketika kita akan mencharge handphone kita. Nah, kemudian di baris pertama dan baris kedua kita sediakan armrest ya, sehingga menambah kenyamanan di mobil XL7 ini. Kemudian di joknya, ini joknya ada kombinasi antara fabric dan leather sehingga lebih nyaman dalam berkendara. Kemudian untuk jok pengemudi kita sediakan yang namanya driver height adjuster, sehingga joknya bisa diatur naik turun atau bisa diturunkan secara manual. Nah, kemudian di bagian interior lainnya yang tidak kalah pentingnya yaitu ada airbag. Airbag ini dilengkapi dengan dual SRS airbag, di mana airbag akan mengembang jika sensornya terkena benturan dan kita menggunakan safety belt. Nah, untuk safety belt di XL7 ini kita dilengkapi dengan 3-point ELR pretensioner dan force limiter. Jadi seat beltnya akan mengunci secara otomatis ketika terjadi hentakan secara mendadak dan akan menyesuaikan dengan laju badan pengemudinya. Nah, kemudian selain itu kita mempunyai pengaturan headlamp. Jadi headlampnya kita bisa atur ketinggiannya sehingga ketika berkendara dimanapun sorot lampu akan tetap fokus. Kemudian ada tombol sensor parkir di sini yang bisa dinonaktifkan. Untuk suaranya bisa dimatikan, namun pandangan ke belakang masih tetap jelas lewat audio yang ada di head unit. Yang luar biasanya di XL7 ini dilengkapi dengan e-mirror, di mana e-mirror ini dapat merekam kejadian ketika Anda berkendara, baik depan ataupun belakang secara langsung. Ini cukup penting bagi pengendara yang hobinya melihat atau hobinya memvlogging gitu ya. Jadi bisa langsung dapat direkam, dan kapasitas memorinya itu adalah 16 GB dan bisa di-up sampai 64 GB. Ini memberikan fitur yang luar biasa canggih di mobil XL7 ini. Nah, selain itu di XL7 kita lengkapi dengan 4 speaker dan 2 tweeter, sehingga suara audionya akan semakin enak didengar dan akan membuat Anda semakin nyaman di dalam mobil XL7 ini. Salah satu fitur yang luar biasa lagi di Suzuki XL7 ini adalah adanya ventilated cup holder, di mana ventilated cup holder ini akan menjaga suhu minuman Anda agar tetap dingin, sehingga lebih nyaman lagi dalam berkendara. Selanjutnya kita akan bahas dari kenyamanan di ruang kabin XL7 ini, di mana XL7 ini memiliki headroom yang cukup lega, yaitu 120 cm untuk baris pertama, baris kedua 98 cm, dan baris ketiga 92 cm. Selain itu untuk legroom di baris pertama itu 30 cm, di baris kedua itu 28 cm, dan di baris ketiga itu 26 cm. Sehingga ketika kita berkendara akan tetap nyaman walaupun duduk di baris pertama ataupun di baris kedua ataupun di baris ketiga. Selain itu, untuk XL7 ini memiliki banyak sekali kompartemen di mana kita dapat menyimpan botol, kita dapat menyimpan majalah, dokumen-dokumen lainnya di mobil ini, sehingga Anda akan tetap nyaman dalam kabin XL7 ini. Oke, selanjutnya untuk masuk ke baris ketiga, bagaimana sih caranya di XL7 ini? XL7 memberikan kemudahan bagi Anda ketika akan masuk ke baris ketiga, cukup dengan satu sentuhan, one touch folding.
tinggal disentuh kemudian digeser ke depan dan Anda bisa langsung masuk ke dalam. Nah, selain itu kita pun sediakan Isofix, di mana Isofix ini fungsinya untuk pengait kursi bayi. Jadi ketika Anda membawa bayi tidak usah khawatir lagi, cukup kaitkan saja kursi bayi Anda ke Isofix yang ada di baris kedua. It's time to escape the ordinary. Introducing Suzuki XL7, the new extraordinary SUV. Enjoy extraordinary comfort in every journey. Explore extraordinary experience in every destination. Feel extraordinary pleasure in every challenge. Suzuki XL7, geared to accomplish.